Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nur Arifah, NPM 20 100 156 dari kelas 4D Rek Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan materi 5 sistem terdistribusi. Untuk latar belakang, perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang cepat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan di sisi perangkat dengan membuat suatu sistem virtual, di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut, sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi atau Distributed Operating System. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah berjalan pada sebuah mesin yang tidak memerlukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. SO jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. SO tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Di sini ada gambar arsitektur terdistribusi OS. SO adalah sistem operasi sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Fungsi hardware seperti I/O dan alokasi memori. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. SO modern. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern adalah Android, BSD, iOS, Linux, Mac, OS X, Microsoft Windows, dan IMB ZOS. Semuanya terkecuali Windows dan ZOS mempunyai akar yang sama. Tipe sistem operasi ada 1. Real time. Sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Tujuan utama sebuah sistem operasi real time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Yang kedua ada multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem operasi single user hanya satu pengguna tapi dapat menjalankan multiple program yang saat yang sama. Untuk yang tiga ada multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking merupakan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu 1. Preemptive dan 2. Cooperatif. Untuk yang keempat ada sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Untuk yang kelima ada sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. SO terdistribusi.
Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor dan heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transfer resource management. Manfaat SO terdistribusi adalah yang pertama, satu, share resource. Walaupun perangkat keras sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi, yaitu misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Manfaat komputasi, salah satu keunggulan dalam sistem operasi distribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri. Yang kedua, reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan terdampak pada integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak berjalan atau mati. DOS versus NOS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah amoeba. Komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya, sekelompok file server memberikan layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Contoh SO terdistribusi yaitu amoeba. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit memproses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direset. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Desain sistem ini mungkin untuk 10-100 prosesor. Komponen amoeba. Yang pertama ada workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manager berbasis Windows. Gateway berfungsi untuk mengambil ahli tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Prosesor pool mengambil ahli semua prosesor yang lain. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang lain selesai. Arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi sejatinya memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi ini, sistem berkas dipetakan dengan baik dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Manajemen proses. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, setiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kelemahan SO terdistribusi. Perawatan tiap kulturis yang sangat sulit, selain itu juga boros daya. Karena harus menghidupkan banyak CPO, membutuhkan jaringan kecepatan tertinggi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari materi kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.